Ini hasil belajar pembaca pemahaman. Kemarin kan Pak Sur sudah menyampaikan kalau mengenai ke buku di perpustakaan harus ada data, bukunya misalnya 50% bukunya itu tidak menarik, misalnya tidak mengandung gambar, itu kan baru bisa dimasukkan bahwa bahan bacaan tidak menarik dan tidak sesuai dengan tingkat perkembangan siswa ketika pian mengambil data itu sebagai penyebab, benar nggak di dalam perpustakaan itu bukunya semuanya kurang menarik, tidak sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Jadi buku apa yang ada di situ di perpustakaan sehingga tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan siswa, itu harus pian sebutkan datanya. Jika ada narasumber ini menyebutkan perpustakaan belum dikelola aja. Jar guru nih lah, pian dapat data di guru. Dari guru, dari kepala sekolah, dari pengawas. Apalagi kalau dari kepala sekolah langsung pian tanya, kenapa Pak belum dikelola? Bahan bacaannya kurang menarik. Jadi nanti data narasumber itu kan bisa pian observasi langsung ke perpustakaan yang disebutkan di sekolah pian. Seperti apa bacaan yang kurang menarik dan tidak sesuai dengan tingkat pemahaman siswa tadi. Bagaimana pian mengukur bahwa data ini bisa pian masukkan buku ini tidak sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Jadi pian jabarkan kalau memang mau mengambil tentang bacaan buku di perpustakaan ini sarana prasarananya. Kalau seandainya guru belum optimal dalam memanfaatkan perpustakaan, artinya kan masalahnya di guru. Tetapi ketika pian mengangkat masalah di perpustakaan, maka yang di perpustakaan itu perlu pian gali datanya lebih dalam. Benarkah bacaannya itu kurang menarik? Benarkah bukunya itu tidak sesuai apa datanya? Kalau disampaikan kepala sekolah, itu jar bukunya buai jar kada sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Jadi menurut pian buku yang di sekolah kita nih banyak buku apa Pak? Nah itu jadi itu tidak sesuai. Nah itu kan ada lagi penggalian data mengenai buku. Kada menarik bukunya di sekolah kita nih buku apa Pak yang jadi kada menarik? Banyak bacaan aja kah? Atau kada ada gambarnya kah? Seperti itu. Jadi pian gali lagi kalau mau mengangkat perpustakaan. Kalau memang pian mau mengangkat perpustakaan itu misalnya bisa kalau yang gurunya itu kurang optimal membawa siswa dalam perpustakaan, artinya kan permasalahannya di guru. Tapi kalau permasalahannya di sarana prasarana, itu harus pian gali lagi. Bahwa benarkah bacaannya tidak menarik, benarkah tidak sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan siswa. Nah, jadi sehingganya nih dihapus aja. Kita cari penyebabnya aja, bukan setelah. Lanjut. Sudah habis, Bu. Sudah ada. Oke. Silakan dari Bapak kalau ada. Berarti di sini guru belum memanfaatkan perpustakaan maksimal ya, Bu. Silakan Bapak Sur untuk tanggapan. Jika Bapak tidak ada, bisa lanjut Pak Jamal. Iya, lanjut. Mikrofonnya nyala aku, Bu, tapi nggak masuk suara. Lanjut aja dulu, Bu. Bu kira ya. Masalah dulu, Bu. Masalah terakhir kan ya? Yang ketiga sampai baru 4, ketiga, Pak. ya. Oh iya, oke. Masalahnya dulu, Bu. Masalahnya dulu dong. Lihatin masalahnya dulu. Masalahnya dulu. Ya, masalah yang ketiga belum optimalnya hasil belajar peserta didik dalam melakukan operasi perkalian bersusun ke bawah. Kajian literaturnya, mata pelajaran matematika oleh sebagian peserta didik masih sulit untuk dipahami. Banyak peserta didik yang merasa kesulitan saat belajar tanpa bimbingan langsung dari gurunya. Ini menurutnya Puspa Ningtyas dan Dewi tahun 2020. Kemudian
Menurut Mulyana tahun 2022, matematika adalah ilmu yang kering, abstrak, teoritis, penuh dengan lambang dan rumus-rumus yang membingungkan. Bu Firda bisa ulun interupsi dulu ya. Bisa pian langsung aja tampilkan hasil analisisnya aja. Kalau nanti kalau kami mau perlu data, pian carikan datanya buat kami. Oke. Jadi analisis masalahnya berdasarkan kajian literatur, hasil wawancara dengan guru, pengawas, kepala sekolah, dan pakar, didapatkan data bahwa masalah belum optimalnya hasil belajar peserta didik dalam melakukan operasi perkalian bersusun ke bawah terjadi karena satu, mindset peserta didik menganggap pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dan tidak bermanfaat, sehingga menurunkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar matematika. Yang kedua, peserta didik malas, mudah menyerah, tidak percaya diri, kurang teliti, dan tekun dalam mengerjakan tugas matematika, sehingga belum menguasai kemampuan dasar berhitung, seperti melakukan operasi penjumlahan. Yang ketiga, guru belum mengkonkretkan konsep yang abstrak menggunakan benda manipulatif yang terdapat di sekitar peserta didik. Karena penanaman konsep perkalian masih terpaku pada kegiatan menghafal dan buku teks. Yang keempat, kegiatan pembelajaran matematika masih berorientasi pada hasil belajar, menyebabkan peserta didik tidak mampu mengembangkan daya nalar dan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah matematika. Yang kelima, kurangnya bimbingan guru dalam proses pembelajaran matematika, serta belum diberikannya trik pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan bagi siswa. Yang keenam, kurangnya dukungan orang tua dalam membimbing peserta didik berlatih perkalian di rumah. Demikian, kembali kepada Bapak Jemaat. Terima kasih banyak Ibu Firda. Ya. Halo Bapak Sur. Iya, Pak. Mohon Iya, maaf lah. Pak, itu jadi bunyi nging-nging Pak telinga kami Pak. Iya, Mikrofon sebentar ya saya belum cek aktif. ya. Ini jadi tolong ngeng bunyi seperti itu Pak di telinga kami. Kalau ada yang presentasi. Ya kita lanjutkan teman-teman ya. Ada yang mau mengomentari dulu nih? Ini hasil analisisnya ada 7 tadi Bu ya, banyak ya? Banyak. Nah banyak lagi nih sama kayak Bu Meriati kemarin nih. Ya teman-teman ada yang mau mengomentari? Saya Pak. Silahkan Ibu Elisa. Elizabeth. Iya, Bapak Jamal untuk kesempatannya. Saya Elisa Rusnawati di sini mau menyampaikan pendapat saya ya Bu ya. Untuk di bagian analisis Ibu untuk poin pertama sama poin kedua itu menurut saya ada keterkaitannya Bu. Sebentar Bu. Untuk yang mindset peserta bisa dinaikkan Bu. Untuk yang mindset peserta didik menganggap pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit, sehingga motivasi belajarnya ini kurang ya Bu. Di situ kan karena yang menganggap pelajaran matematika itu sulit, makanya peserta didik itu jadi malas, mudah menyerah, tidak percaya diri, bahkan kurang teliti dalam mengerjakan tugas. Itu ada keterkaitannya Bu, untuk poin pertama sama poin kedua. Terus
Bisa scroll ke bawah lagi, Bu. Untuk yang poin, bentar Bu. Kalau saran saya di poin ketiga, Ibu bisa apa ya namanya nih? Membuat kalimat yang lebih anunya nih Bu, supaya kada terlalu panjang ini anunya uraiannya Bu. Itu kan guru konkretkan konsep yang abstrak menggunakan benda manipulatif. Mungkin Ibu bisa membuat kalimatnya seperti ini, Bu. Guru, ini belum ya. Guru belum mengkonkretkan benda manipulatif dalam pembelajaran matematika sehingga dapat mengkonkretkan konsep abstraknya. Mungkin seperti itu, Bu. Guru belum menggunakan benda itulah Manipulatif yang dapat mengkonkretkan konsep yang abstrak. Mungkin seperti itu, Bu. Panjang pengbulah jadinya banyak nih Bu anunya uraiannya. Itu pendapat ulun aja Bu lah. mengkonkretkan konsep yang abstrak. Oke. Itu ini dihapus. Itu kayak jangan dihapus dulu Bu, biar aja dulu ampun Pian. Kalau itu pendapat keluar yang tadi Bu. Ya, lagi Lisa. Baru nomor 3 nih, masih ada 4 loh Bu, 7 loh. Punya Ibu Firda. Masih ada 4 loh kalau mau dikomentari. Bu. Belum selesai semua dibaca tadi. Ya, tunggu. Ya, nomor boleh scroll ke bawah lagi Bu. Poin nomor 4 saya masih bingung Pak Jamal, bagaimana nih? Kok tanya saya? Dan Ibu Firda yang nomor yang punya analisisnya. Kalimat poin 4-nya saya masih bingung Bu Firda itu. Nomor 4 ini kebanyakan kan kegiatan pembelajaran matematika tuh anak-anak tuh cuman hasilnya seini, belum lagi berbasis kepada proses. Harusnya kan yang baik itu bagaimana cara siswa menemukan hasil ini, langkahnya seperti apa prosesnya. Kalau kita kan kebanyakan kegiatan pembelajarannya masih berorientasi pada hasilnya, sehingga peserta didik itu hendak anunya aja hasil akhirnya berapa gitu. Nah, kayak soal-soal tuh kan yang memilih jawaban misalnya kan ada A berapa, B berapa. Nah, di situ kan yang dianukan adalah hasilnya bukan prosesnya. Jadi sebaiknya kan kalau soal matematika yang bagus itu dengan esai isian gitu. Nah, supaya akan tuh bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dalam menyelesaikan masalah matematika. Iya Bu, cukup aja Pak Jamal, sudah. Sudah. Oh, tadi ada nih lagi yang banyak lagi. Ya. Pak Jamal, makasih Pak. Iya, terima kasih banyak Ibu Lisa. Ada lagi teman-teman yang mau menanggapi? Baru sampai nomor 4 tuh tanggapannya tuh, masih ada 3 poin lagi tuh. Cara analisisnya yang mau ditanggapi. Ada yang mau lagi menanggapi Bapak Ibu? Ada lagi? Kalau tidak ada, ulun serahkan pada guru Pamong. Bu Ita, Saya, silakan. Pak. Oh, masih ada ya? Silakan Bu Mina. Oh ya, permisi Bu Firda ya. Di sini kan di poin 5, kurangnya bimbingan guru dalam proses pembelajaran matematika serta belum diberikannya trik-trik pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Menurut saya atau saran saya di sini Ibu bisa menuliskan guru belum
menggunakan trik-trik pembelajaran matematika yang menyenangkan. Kayaknya kalau kalimat seperti itu saja sudah mewakilkan dari yang pian tulis itu. Nah, terima kasih. Itu aja. Guru belum menggunakan trik-trik pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Nah, jadi yang di atasnya kurang bimbingan itu menurut ulun kada usah, karena di trik-trik itu kan pasti ada bimbingan dari guru nanti. Oke. Udah itu aja Pak Jamal. Iya, terima kasih banyak Ibu ya. Lagi Ibu, yang lain Bapak. Banyak ibu-ibu terus nih yang komentar. Mungkin jawab ya, langsung serahkan ke Guru Pamong ya. Silakan Ibu Ita. Halo Ibu Ita. Silakan Ibu. Komentarnya. Oke. Sekarang kita lihat masalahnya, belum optimalnya hasil belajar peserta didik dalam melakukan operasi perkalian susun ke bawah, belum optimalnya. Nih gimana nih belum optimalnya nih? Sudah dibahas kan tadi. Belum optimal tadi di sini karena kan ada siswa yang mampu, tapi masih ada juga yang belum mampu. Nah, jadi ulun tulis belum optimal. Mampunya apa nih? Mengerjakankah atau bagaimana pada saat di kelas kah atau bagaimana? Pada saat di kelas kan kalau ada yang mampu tuh memang gitu. Bagus nilai ini, Mas. Bagus. Yang ya maksudnya nih pada saat menghitung di ke depan kelas kah melakukan operasi perkalian? Nah, kalau pada saat di kelas menghitung operasi perkalian berarti tadi proses, bukan hasil belajar. Ini sama nih masalahnya dengan nomor 2 tadi sebenarnya. Pian mau ngangkat proses atau mau ngangkat hasil belajar? Tulisannya hasil belajar. Kalau yang Pian jelaskan tadi optimal itu adalah proses pembelajaran. Jadi mau apa yang mau Pian angkat? Optimal itu prosesnya pula. Kalau hasil kan dia tadi kan Pian jelaskan dia proses. Kalau Pian menulis hasil belajar itu hasil belajarnya rendah atau sudah apa? Sekarang kita lihat ke penyebabnya. Nomor 1, mindset peserta didik menganggap pembelajaran adalah yang sulit dan tidak bermanfaat sehingga menurunkan minat. Ada nggak keterkaitannya nih dengan di sini ada sehingga terus nih menurunkan minat. Masalahnya hasil belajar, di penyebabnya menurunkan minat. Ayo, kada cocok lagi nih. Di sehingganya hapus dulu. Penyebabnya aja apa di situ? Mindsetnya tadi, siswa ya maksud itu sehingganya kita hilangkan saja dulu karena sehingganya juga tidak sesuai dengan seharusnya kan di situ sehingga menurunkan sehingga hasil belajar siswa rendah yang dituliskan sehingga minat dan motivasi itu kan sudah tidak cocok itu dengan masalah Pian. Mindset peserta didik menganggap pembelajaran matematika yang sulit. Pola pikir peserta didik. Datanya apa? Ada berdasarkan kajian literatur. Nah, kajian literatur kan narasumber ya. Pian sampaikan aja kada perlu diskrogen. Pian sampaikan dari siapa, apa yang dijelaskan oleh gurunya kan masih ingat ketika wawancara. Tadi ingat kebanyakan buat. Nah, ini metode yang diajarkan guru terlalu rumit sehingga sulit dipahami peserta didik. Metode yang diajarkan guru terlalu rumit. Ibu tanya nggak metode seperti apa yang diajarkan guru sehingga dia rumit bagi siswa? Belum nanya sih. Nah, seharusnya kan ketika gurunya bilang, buai metodenya nggak gimana buai, rumit mana buai. Nah, metode apa Bu? Yang mengolah siswa itu rumit kan seperti itu. Jadi Pian tahu metode apa yang sudah diberikan guru sehingga hasil belajarnya rendah.
Sementara yang di situ tadi kan mindset, apa enggak ada hubungan metode tadi, rumit dengan mindset. Maksud Piani mungkin penanaman konsepnya itu masih belum dipahami oleh siswa. Kalau metode kan metode macam-macam, metode apa yang digunakan oleh si guru. Kalau Pian mau menulis data metode, Pian tulis aja di sana metode yang disampaikan oleh siswa terlalu rumit karena datanya itu. Jadi yang Pian menulis mindset itu berdasarkan data di mana penyebab mindset siswa itu. Mindset ini ternyata banyak dari kajian Bukan dari literatur, ulun mau nanya dari narasumber. Tidak ada yang menyebutkan bahwa mindset-nya menganggap pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit. Mata pelajaran matematika oleh di sini kan Pian bukan keanggap matematikanya, Pian kesusun ke bawahnya. Harusnya di sini peserta didik menganggap susun ke bawah itu masih sulit karena gurunya tidak menggunakan metode yang tepat. Tadi kan ada data, metodenya rumit tadi datanya, berarti metodenya belum tepat. Sehingga pemikiran siswa itu, kalau Pian mau mempertahankan masih pemikiran itu, bisa mindset peserta didik menganggap perkalian susun ke bawah itu masih rumit karena gurunya menggunakan metode yang tepat. Penyebabnya tadi dari mindset peserta didik yaitu masih dianggap sulit, berarti kan karena gurunya tadi menggunakan metode yang rumit tadi data Pian. Pembelajaran jadi tidak bermanfaat itu datanya dari mana? Dari literatur. Ada nggak disebut pembelajaran tidak bermanfaat? Ada. Karena tadi menganggap sulit, nah sulit dipahami, lalu anak-anak tuh mudah menganggap tidak penting. Mana datanya dari itu? Ada nggak? Yang menganggap dia tadi tidak bermanfaat matematika, ada nggak dari pakar? Dia menyebutkan dari literatur. Nah, ini menurut Mulyana, matematika adalah ilmu yang kering, abstrak, teoritis, penuh lambang-lambang dan rumus yang membingungkan, yang didasarkan atas pengalaman kurang menyenangkan ketika belajar. Itu kurang menyenangkan ketika belajar matematika di sekolah. Ada nggak pakar yang menyebutkan pembelajaran matematika tidak bermanfaat bagi siswa? Itu yang Pian tulis di penyebab tadi. Ada yang menilai. Kemudian di atas yang di bawah yang baca tadi. Masker 2018. Nah, ini. Pembelajaran matematika sebagai bagian dari pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan karena matematika merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar. Namun dalam pelaksanaannya pembelajaran matematika tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada, baik dari guru maupun dari peserta didik. Seringkali peserta didik menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan tidak penting untuk dipelajari. Oleh karena itu, jadi sudah ada situ kah itu yang penting itu kayak yang pengen ambil. Kalau ada penting sama bermanfaat sama nggak? Ada yang tidak bermanfaat juga di bawah sini. Mencari apa sih? Ada. Mas Ulun, kalau kita dapat literatur, kita sesuaikan dengan data di lapangan. Jadi banyak sih mengambil literatur, jadi sih
Inyok juga mencari Ini keingetan aku banyak. Password terlempar ya? Iya, password terlempar. Nah, Ayolah. mana Yola? Banyak literaturnya ya. Ingat tuh anak-anaknya. Di atas kayaknya Bu yang maskar tadi yang Nah, 2018 biar kalau cari nggak dulu salah. lah. Jika memang ada itu boleh dimasukkan, tetapi jika kata-katanya itu tidak penting, maka tidak penting ya. Pian jangan nulis yang kalau memang pian mengutip literatur, kalau pian mengutip dari narasumber, kalau memang narasumber ada menyebut tidak bermanfaat, tolong dijelaskan lagi datanya. Keduanya ada menyebutkan tidak penting dan tidak bermanfaat, ada juga, tapi nggak ingat. Ya, makanya maksud dicari tadi disesuaikan dulu. Jika ada boleh pian masukkan, maksudnya seperti itu. Ini ada Bu Ay, ada. Oke, masuk Tapi kan untuk di sini pian masih belum bisa membuktikan. Jadi pian cari nanti lagi. Dan lanjut ke nomor Tidak penting dan tidak bermanfaat. 3. Oh, tidak. Sudah menyerah, tidak percaya diri, kurang teliti dalam mengerjakan tugas, sehingganya kita hilangkanlah. Di sini penjumlahan, masalahnya susun berhitung. Ya, karena Mencurahkan, pulang, malas, mudah menyerah, tidak percaya diri, kurang teliti, tekun. Itunya, dibuangi aja. Salah juga soalnya kada sama lawan masalah pian. Guru belum menggunakan media manipulatif yang mengkonkretkan benda yang abstrak. Lanjut. Itu dihilangkan aja langsung aja, guru belum menggunakan media yang manipulatif. Yang dapat mengkonkretkan benda yang itu sampai yang abstrak itu nah. Atau yang sampai di sekitar peserta didik masih boleh. Ini oh ya ini ada nih konsep perkalian terpaku pada kegiatan menghafal dan buku teks boleh. Itu kalau data tuh kan. Nomor 5 kegiatan pembelajaran matematika masih berorientasi pada hasil belajar. Nih jelaskan Pak yang nomor 5 nih. Siapa tuh datanya tuh? datanya di Yang sini narasumber aja lah, yang narasumber. dari narasumber ada yang apa yang dijelaskannya tentang yang pian ambil data nomor 5 itu tentang mengenai apa yang dijelaskan narasumber. Dan nomor 5 ini ulun ambil dari kajian literatur, ada menyebutkan bahwa narasumber Bu, ulun minta narasumber menjelaskan seperti apa. Narasumber tidak ada Pak. Ya, saya pirda aja. Kalau kadada kan usah dicariakan dan mau kadada dari sekolah kan. Mau kadada sekarang kita lihat tadi pian ambil literaturnya. Ulun ambil dari literatur pengajaran semua. Tadi sampai mana kita? Nomor 4. Kegiatan pembelajaran Nomor 4 kah tadi? Coba lihat yang kegiatan pembelajaran matematika masih berorientasi pada hasil belajar. Menyebabkan peserta didik tidak mampu mengembangkan daya nalar dan kemampuan berpikir dalam skema masalah. Kalau ulun tuh lebih senangnya data literatur itu dikaitkan ke narasumber. Jadi nanti Ibu pengobatannya itu bisa enak karena penyebabnya ini di lapangan seperti ini datanya. Jadi bisa memberikan solusinya apa. Kalau yang seperti ini kan dari literatur. Nanti pian solusinya seperti apa. Tapi nanti dipilih lagi penyebabnya kan. Nggak apa-apa deh dimasukkan lanjut. Kurangnya bimbingan guru dalam proses pembelajaran matematika serta belum diberikannya guru belum menggunakan trik-trik. Berarti kalau guru belum menggunakan trik-trik apa tuh? Kekurangan gurunya apa? Guru belum mampu memberikan. Belum menguasai apa?
model. metode itu kan tadi ada di atas lah sudah. Berarti itu jadikan satu aja kalau masalah itu masih di situ. Nomor 7 kurangnya dukungan orang tua, perkalian. Lihat Bang masalahnya Bu tadi, perkalian susun ke bawah. Nggih. Nah, jadi nanti ditulis saja lebih lengkap perkalian susun ke bawah juga di bawah situ. Perkalian kan luas. Kalau memang masalahnya perkalian susun bawah, tulisan perkalian susun bawah. Kelewatan pula. Habis. Satu lagi ada. Satu lagi ada 15 Masih menit ada satu kita. masalah. Ya, kalau misalnya Nomor lagi mau. 4 masalah hot. Pas terakhir kena. Nah, hot nih harus panas nih lah. Harus panas lah hot. Ya, Bu, masalah dulu, Bu. Rendahnya hasil belajar terus. Oke, rendahnya hasil belajar Rendahnya pelan. hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. Jadi dari kajian literatur, dari hasil wawancara, itu didapat kesimpulan bahwa penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru masih berbasis HOTS, sehingga peserta didik tidak mampu berpikir kritis, tidak terbiasa memecahkan masalah, belum mampu menalar, menganalisa, mengevaluasi, serta belum terampil dalam bertanya dan mengungkapkan gagasan atau pendapat. Yang kedua, strategi pembelajaran yang dilaksanakan guru belum tepat. Guru belum mampu melaksanakan dan mengemas kegiatan pembelajaran berbasis HOTS, menciptakan suasana kelas yang menantang, mendorong adanya interaksi di antara peserta didik, serta melatih peserta didik untuk mengkonstruksi argumen. Yang ketiga, guru belum terbiasa membuat soal-soal berbasis HOTS, sehingga peserta didik belum terbiasa menyelesaikan soal-soal HOTS. Akibatnya kemampuan intelektual peserta didik kurang berkembang, dan kemampuan peserta didik dalam memahami soal HOTS masih sangat rendah. Yang keempat, kurangnya penggunaan model dan media pembelajaran inovatif menggunakan benda konkret sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kondisi lingkungan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi kurang menarik, peserta didik kurang berminat, dan kurang termotivasi dalam belajar. Ini ada hubungannya dengan motivasi belajar juga tadi. Demikian, kembali kepada Bapak Jamal. Nah, ini pembahasan HOTS. Ini harus panas nih. Yuk, teman-teman. Bahas nih. Langsung. Ayo, itu masalahnya rendahnya hasil belajar. Nah, itu hasil analisisnya tadi. Ayo, silakan komentari. Ada yang mau komentari? Sambil di scroll-scroll di Firda. Jadi bisa teman-teman yang lain tadi melihat yang hasil analisis yang lain. Ya, ada yang mau beri komentar. Ini sampai jam 3:30 pulang aja lah. Enggih, Bu, pian konser tunggal hari ini, Bu. Tunggal aja.
Saya ingin mengomentari sedikit lah. Nah, silakan Pak Adit. Alhamdulillah. Silakan Pak Adit. Pak Adit itu to the point biasanya. Ya Pak, monggo. Mantap pertanyaannya beliau nih. Silakan Pak. Untuk yang nomor 2 dan 4 itu, model itu kan sudah alur ya, di situ sudah ada strategi, ada metode, terus ada apa lagi ya, lupa saya. Tapi intinya alur. Nah, sedangkan di sini kan dibagi, tapi belum tahu juga wawancaranya seperti apa. Dan kalau bisa itu digabung saja, gitu aja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Adit. Ada lagi? Kalau Pak Adit ngomong ini saya pengen juga ngomongin gitu loh. Ada lagi. Ulun. Nah, tapi kan Pak Adit ketahuan muka ini banyak yang komen nih. Ini silakan. Ini ulun ibu aja ulun Rini Andriani, ulun izin menambahkan dari yang Pak Adit tadi. Ulun setuju dengan apa Jarsidin. Itu di poin nomor 2, coba Ibu Firda scroll ke atas. Ya lagi. Ya, terserah. Strategi pembelajaran yang dilaksanakan guru belum tepat. Itu kan Bu, kalau untuk strategi, model, media, menurut ulun itu bisa jadi digabung satu kalimat, Bu. Jadi untuk di nomor 2 ini kan bersangkutan tadi jar Pak Adit dengan nomor 4. Coba scroll ke bawah yang nomor 4. Nah, nomor 4. Penggunaan model, jadi untuk nomor 2 dan nomor 4 itu bisa pian gabung jadi satu kalimat. Contohnya seperti ini nih menurut ulun lah. Kurangnya penggunaan strategi, media, model dalam pembelajaran berbasis HOTS. Jadi kalimatnya pendek aja Bu Firda, kada usah terlalu panjang gitu. Nah, itu menurut, coba scroll ke bawah lagi Bu Firda, nomor 5 un melihat. Nomor 5. Kurangnya penggunaan strategi, langsung aja Bu, media, ngeditnya nanti. media dan model dalam pembelajaran berbasis HOTS. Jadi sudah merangkup ke semuanya. Nah, kada terlalu panjang jadinya kalimat pian. Coba ulun melihat yang nomor 5-nya, Bang. Nomor 5, apa itu nomor 5 tadi? Sampai 4 aja kah? Berarti nomor 2 dan nomor 4 Bu Firda. Ya cukup, itu saja saran dari ulun. Terima kasih. Ulun kembalikan ke Bapak Jamal. Iya, terima kasih banyak Ibu Rini. Ada lagi yang mau mengomentari? Ini HOTS nih. Udah panas nih kalau HOTS nih. Ayo. Ya, ada yang mau mengomentari itu anak saya itu suara atau masaknya bocor gak? Paripani, ayo Paripani komentari Pak. Jangan. Apa perkembangan perkembangan? Ya, ada lagi. Ulun Pak. Silakan Ibu. Ya. Di sini kan Ibu Firda pada poin 4 rendahnya hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. Yang nomor 1 Bu, yang scroll nomor 1. Yang poin 4 yang di sebelah maksudnya, yang hasil analisis pian yang nomor 1 di sini tadi belum terbaca ulun. Yang nomor 1. Nomor 1 kah? Nggih. Nah, di sini kan
rendahnya hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. Ini masalah yang pian identifikasi. Terus di sini hasilnya itu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru masih berbasis slots. Berarti guru itu belum di sini tadi kan rendahnya hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. Artinya kan gurunya sudah menggunakan mode pembelajaran HOTS itu kalau Bu, iyalah. Kalau dari redaksi KTP ini kan rendahnya hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. Artinya sudah dilaksanakan ya. Sedangkan di identifikasi masalah yang ditemukan ini, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru masih berbasis slot. Nah, udah tanya, sudahkah atau belumkah ini sebenarnya dilaksanakan? Karena di analisis ini kan guru masih berbasis slot. Gitu. Oke, jadi kalau berbasis sudah melaksanakan, kayaknya sudah, Pak. Karena mungkin gurunya ini belum sadar lagi bahwa sudah mengembangkan kemampuan HOTS. Tapi karena kalau ini ulun mendapatkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru masih berbasis slots itu dari pendapatnya kepala sekolah, dari pendapatnya guru, mereka merasa masih pembelajaran yang dilakukan beliau tuh masih berbasis slots karena belum kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tuh belum memfasilitasi siswa aja untuk mengungkapkan pendapat gitu. Nah, jadi beliau tuh merasa belum melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS, tapi perasa ulun sudah, Bang, sudah ada, Bang, seharusnya dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh pasti sudah ada, tapi mungkin beliau kada sadar. Ya, berarti hasil belajar yang HOTS tadi itu guru sudah menggunakan proses pembelajaran yang berbasis HOTS tadi lah, Bu lah. Karena hasil belajar itu kan menyangkut nilai. Kalaunya yang proses belajar itu menyangkut dengan kegiatan. Kalau proses kan menyangkut dengan kegiatan, maksud ulun kayak gitu. Oh, jadi sini kan ada hasil, ada proses yang menentukan. Hasilnya itu, nah maksud ulun hasilnya. Ini di sini kan kalau kayak ulun kan kelas 5 pasti melaksanakan ANBK. Nah, di dalam ANBK tuh pasti ada kegiatan menjawab soal-soal yang berbasis HOTS. Nah, sedangkan kegiatan pembelajarannya masih berbasis slots. Inggih, sudah, Pak. Sudah Ibu Aminah, kada nak ngegas lagi kah? Ada yang lain aja, pulang kau pindah. Kada sempat lagi kan Ibu Anita? Kalau kada sempat, nyata kada sempat Bu, karena kita kan sampai waktunya 15.30 ya. Benar kan Ibu Itaya sampai 15.30 ya, meskipun ada keterlambatan masuk. Betul, hanya sampai jam 15.30 karena kami nanti ada kelas lagi jam 4. Ya benar. Langsung Mana aja. ada lagi teman-teman? Tuh ada Bapak tuh, silakan Nah, Bapak. ada Bapak nih. Langsung aja Bapak karena kita waktu terbatas Pak, sampai 14.30. Ya dari Hmm. tadi ada Jepang cuma kamera kada jalan. Karena saya menghadapi 3 buah laptop. Nah, makanya tadi bunyi mendenging itu ya karena ada 3 kegiatan yang harus saya ikuti dalam waktu yang bersamaan. Apalagi ini setelah ini kan masih nyambung lagi dengan PPL refleksi itu. Baik, saya secara keseluruhan saja untuk Firda ya. Firda kata tadi namanya? Iya, Pak. Ya. Nah, secara keseluruhan saya melihat Firda ini sebenarnya punya gagasan yang hebat. Gagasannya bagus, sebenarnya ingin dituangkan sepenuhnya gagasan itu. Cuma pada saat menuangkan gagasan itu, pemilihan katanya kadang-kadang belum pas gitu. Tapi saya paham maksudnya dengan apa yang ditulis, paham maksudnya yang ingin disampaikan.
apa yang ingin disampaikannya itu ingin menyampaikan sesuatu yang secara lengkap ada di situ gitu. Nah, akibatnya lalu kepanjangan kalimat, lalu banyak pertanyaan macam-macam. Apalagi hari ini presentasi yang terakhir itu pengakibat. Kalau yang bagian terakhir itu bisa satu umat, bisa paling lawas nih. Ini paling lawas ikung surangan satu pertemuan nih. Jadi misalnya gini ya, misalnya salah satu diungkapkan bahwa matematika itu tidak bermanfaat. Nah, ini bahasa yang sangat kejam benar itu tuh. Artinya apa aja orang tuh ya lebih kejam daripada pembunuhan. Keras tuh kalimatnya, tapi sebenarnya saya maksudnya bagus itu. Kalau saja bahasanya diganti oleh Perda dengan bahasa yang lebih bersahabat, saya kira itu akan lebih bagus. Sama dengan pernyataan terakhir tuh sangat baik sebenarnya. Latihan sudah berbasis hot, tetapi proses berbasis lots, gitu kan tadi ya Firda ya, kalau saya tidak salah tangkap. Nah, itu bagus sebenarnya diungkapkan bahwa ada terjadi sinkronisasi antara apa yang dilatihkan dengan apa yang dilatihkan di soal dengan proses yang dijalankan untuk bisa menjawab soal. Nah, itu sangat bagus sebagai satu statement masalah. Jadi artinya kan nanti tinggal pengobatannya diproses kan. Prosesnya yang lots diganti dengan hot. Nah, lalu masuklah caranya tadi dengan model, strategi, metode, dan media yang diminta oleh Bu Syafa tadi untuk digabungkan jadi satu kan. Jadi satu kalimat katanya, model, strategi, metode, dan media belum apa tadi, lupa saya. Belum berbasis hot gitu ya. Sebenarnya digabung boleh, tetapi secara akademis model dan strategi itu beda. Strategi dengan metode beda. Jadi bisa saja modelnya satu item, strateginya satu item, metodenya satu item. Di RPP kan juga beda. Model sendiri kan, metode sendiri, media juga sendiri. Jadi sebenarnya boleh dibeda, dan secara teoretik memang ketiga itu berbeda. Kalau digabung jadi satu kalimat nanti malah membingungkan. Yang tidak kreatif itu modelnya kah? Strateginya kah atau metodenya kah? Atau medianya kah? Nah, kalau misalnya berdasarkan hasil wawancara Bu Firda itu memang katanya modelnya belum inovatif hot, strateginya belum mengarah kepada berbasis hot, metodenya lebih banyak dominasi guru, medianya lebih banyak yang bersifat abstrak, belum arah ke konkret gitu ya, seperti pada matematika tadi kalau tidak salah kan. Nah, itu boleh dibedakan satu. Kalau memang hasil dari wawancara seperti itu. Nah, ini juga terlihat dari hasil kajian literatur, kajian pustaka. Model pembelajarannya yang tidak inovatif dan variatif. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Nah, kalau ada kajian lagi seperti itu, strateginya apa? Yang sehingga tidak masih lot itu. Lalu bagaimana dengan metode dan medianya? Nah, saya kira tidak masalah kalau dipecah-pecah satu-satu seperti itu, karena memang secara teoretik ketiga aspek itu memang memiliki perbedaan akademis ya. Nah, ini kan media sendiri juga kan, media menurut Widiana ini. Jadi tinggal nanti kalimatnya aja Bu Firda, jangan terlalu panjang maksudnya ya.
Karena panjang itu di depannya jelas, di belakangnya bikin bingung. Jadi tinggal menyederhanakan kalimat. Yang kedua, komen saya adalah sinkronisasi ya, Firda ya. Firda ngajar di kelas 5 tadi ya. Di SD apa, Bu Firda? SDN apa? Kelayan Timur. Kelayan Timur. Oh, Banjarmasin di dalam itu yang Teluk Kubur itu ya? Bukan Pak, di Gerilya Pak. Oh, Gerilya. Nah, sinkronisasi ini maksud saya begini, Bu Firda coba sinkronkan antara kajian teori, kemudian statement narasumber dengan fakta empirik. Jadi katakanlah misalnya tadi kan kajian teorinya harusnya strategi itu kan harusnya strategi pembelajaran itu yang mampu membangkitkan aktivitas belajar siswa yang tinggi. Nah, coba cari wawancaranya itu yang narasumber kah dia, kepala sekolah kah dia, pengawas kah dia, yang mengatakan bahwa siswa tidak banyak terlibat. Siswa tidak banyak terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian kalau di teorinya tadi, kemudian data empiriknya. Data empiriknya Ibu melihat memang sebagian besar siswa kalau sudah belajar itu diam semua. Tidak ada yang berkomentar, tadi tidak ada yang memberikan pendapat, dan lain-lain. Nah, itu sinkron jadinya antara kajian teori, kemudian pendapat narasumber, dengan fakta empirik yang Bu Firda hadapi, atau fakta empirik yang diungkapkan sendiri oleh narasumber dari aspek guru, dari sumber guru gitu ya. Kadang-kadang kalau dari sumber kepala sekolah bisa saja beliau tidak tahu. Padahal sudah dilaksanakan. Kata Firda tadi kan, sudah. Kalau dilaksanakan rasanya sudah pang ya, tapi kepala sekolahnya kada tahu. Nah itu bisa saja kan. Apalagi kepala sekolahnya sebulan sekali turun ke sekolahan, makinnya kada tahu. Jadi itu coba sesuaikan. Tadi metode media. Tadi kan ada media mengatakan bahwa dari teori media mengatakan di media itu harus konkret. Karena ini belajar anak siswa itu masih berpikir tingkat konkret, tingkat pertama dari pendapatnya Ganyi ya. Ganyi bahwa anak SD itu masih berada pada tingkat konkret. Nah, kalau dia berada tingkat konkret berarti medianya adalah media yang konkret. Benar, sudah kajiannya sudah ada. Nah, pendapatnya si pakar, pendapatnya kepala sekolah, pendapat pengawas sekolah, ada nggak yang beliau mengatakan bahwa metodenya terlalu abstrak. Nah, tadi saya dengar sayup-sayup ada ya. Rasanya ada tadi itu. Bahwa pengawas itu mengatakan medianya masih belum belum konkret, kalau nggak salah bagian pertama atau bagian mana tadi itu, artinya belum konkret. Media itu masih manipulatif. Kalau media manipulatif dan media konkret beda ya. Manipulatif itu benda aslinya dimanipulasi dalam bentuk lain oleh guru, ya semacam benda tiruan. Nah itu konkret tetapi belum konkret 100%. Yang konkret 100% adalah benda aslinya. Ibu kalau matematika misalnya balok, dibuat manipulasinya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk karton yang dibikin balok, itu manipulatif namanya. Tapi begitu konkret, potong balok di rumah, bawa ke sekolahan. Nah itu benda konkret namanya. Nah, tapi kalau kita mengukur luas lahan, itu kan tidak mungkin kita membawa perumahan ke sekolahan. Itu mau tidak mau kan harus kita pakai benda manipulatif. Nah, teorinya sudah ada, pendapatnya pakar sudah ada, empiriknya memang, nyatanya memang Ibu hadapi bahwa siswa itu
kalau diajak dengan benda-benda yang abstrak seperti itu, dia makin tidak paham. Nah, berarti sudah sinkron ketiga itu yang saya maksudkan, sinkronisasi antara teori kajian teorinya, banyak kajian teorinya banyak sudah luar biasa, itu sudah kayak seperti kajian skripsi sudah. Tinggal mensinkronkan teori, kemudian ke pendapat narasumber, kemudian kepada fakta empirik. Nah, itu yang dituliskan ke dalam analisis tadi itu. Nah, analisisnya, kemudian pada statement analisis itu yang jangan terlalu panjang, yang menyebabkan kalimat berikutnya itu justru merendahkan atau mengcounter kalimat statement di atasnya, atau malah membuat bingung orang yang membacanya. Nah, kalau dari sisi makna dan yang diungkapkan oleh Bu Firda, saya kira saya memahaminya, menangkapnya sudah pas ya. Berupaya memang sudah pas maknanya. Tinggal penuangan dalam bentuk kalimat yang singkat sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda bagi orang yang membacanya gitu. Oke, saya kira itu karena ini sudah jam 4:04, kami tinggal 15 menit lagi harus masuk ke kelas berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Jamal, terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Ya, mungkin Bu Firda bisa ditutup dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Guru Pamong dan Bapak dosen atas masukannya. Belum stop screen dulu ya. Bu Ita, ada komentar terakhir sebelum kita menutup hari ini? Dari apa yang sudah kami sampaikan tadi sama Bapak, jadi yang lain tolong diperbaiki. Maksud dan tujuan yang kami sampaikan tadi, walaupun kita di hari ini Bu Firda, tapi Ulun rasa cukup mewakili untuk perbaikan yang lain. Nah, mungkin hari ini hari terakhir, Ulun juga mohon maaf jika dalam penyampaian kurang berkenan atau seperti apa. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan bimbingan 1 minggu ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak Jamal. Iya, dan terakhir mohon izin Bapak Ibu semuanya bisa kita aktifkan dulu kameranya, kita foto bersama Bapak Ibu, kita screenshot. Iya. Sudah ya Bapak Ibu ya? Aktifkan kameranya. Ya, ini yang ada 2 halaman pertama dulu ya. Kita katakan 1, 2, 3, bilang nanti buncis ya, ikut saya ya. 1, Fotonya 2. dikirim kemana sebentar? Oh. Fotonya setelah di screenshot kirim kemana? Nah, Yokam. Dikirim ke grup kelas, Pak. Tapi kami kan pernah dapat fotonya dengan berita. Di grup kelas aja Pak kami, Pak. Oke, ya, 1, 2, 3, buncis. Iya, halaman 1 baru ya, halaman 2-nya sebentar. Simpan dulu halaman 1-nya. Halaman 2-nya ya. 1, 2, 3, buncis. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat dan bekerja kembali. Sama-sama Bapak. Izin live lah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kita rela Bulan. Ya, silakan kalau mau diskusi kelas sampai pukul 4 atau mau sampai jam berapapun. Jadi tadi kajian literatur tuh harus banyak kah? Ada juga. Bagian lo 2 aja. Yang sesuai aja, yang sesuai lawan wawancara. Pokoknya bisa jadi Pusing banyak-banyak.
Kayak tadi lo Kali singkat aja juga bawa bukti pulang. Singkat kata kalimatnya kada panjang kayak Bu Firda. Mungkin kita ulun aja lah yang paling Bisa singkat. aku akui Bu Firda nih banyak banget gagasannya tuh, nah, idenya. Padahal anak singkat saja, tapi kan mendengar semalam Ibu Mariati disuruh disingkat, digabung, lalu panjang, lalu jadinya pun ulun panjang-panjang. Ketujuh yang panjang bola. Nyaman yang panjang. Nyaman yang panjang. Seperti apa itu? Dah.